Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang kisah tragis tentang hubungan cinta Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk dengan putri Sunda yang bernama Dyah Ayu Pitaloka. Banyak orang yang masih mempertanyakan tentang kebenaran cerita ini. Apakah kejadian ini merupakan peristiwa historis atau sekedar legenda belaka? Dalam video saya kali ini, saya akan membahas kisah hancurnya cinta Prabu Hayam Wuruk dengan kekasih pujaan hatinya, yaitu Dyah Ayu Pitaloka. Langsung saja yuk dengarkan kisahnya sampai selesai. Kisah ini berawal dari Prabu Hayam Wuruk yang mengundang pihak kerajaan Sunda yang akan menjadi satu melalui ikatan pernikahan. Karena sang Prabu Hayam Wuruk telah meminang putri kerajaan Sunda, yaitu Dyah Ayu Pitaloka Citra Resmi atau Citra Rasmi, melalui utusannya Patih Madu yang sebelumnya telah mendatangi kerajaan Sunda dan menyampaikan pesan lamaran Prabu Hayam Wuruk untuk menjadikan putri Dyah Ayu Pitaloka menjadi permaisuri Prabu Hayam Wuruk. Konon katanya, Dyah Ayu Pitaloka adalah gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri Dyah Ayu Pitaloka karena beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu yang bernama Sungging Prabangkara. Jadi lamaran Hayam Wuruk kepada Dyah Ayu Pitaloka murni karena cinta, bukan karena politik. Tentu saja lamaran tersebut disambut dengan baik oleh Raja Sunda, yaitu Prabu Maharaja Linggabuana, yang menganggap perjodohan ini adalah kesempatan besar untuk politik kerajaan mereka dan melihatnya sebagai peluang untuk mengikat persekutuan dengan kerajaan Majapahit yang memang merupakan kerajaan besar dan sedang berjaya. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Awalnya pihak kerajaan Sunda sendiri merasa keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, karena tidak lazim bagi pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu muncul kekhawatiran apakah ini hanya jebakan dari pihak Majapahit. Namun akhirnya Prabu Maharaja Linggabuana mengalah karena dia tidak memikirkan hal-hal buruk. Ia percaya karena Hayam Wuruk juga masih keturunan Sunda. Maka berangkatlah Raja Sunda Prabu Maharaja Linggabuana dan rombongannya ke kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Putri Dyah Ayu Pitaloka turut serta dalam rombongan bersama ibunya, yaitu permaisuri Raja Linggabuana. Rombongan itu tiba di Majapahit setelah melayari Laut Jawa. Setibanya di tempat tujuan, rombongan kerajaan Sunda mendirikan pesanggrahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas, layaknya sebuah pernikahan kerajaan. Sementara itu, kabar kedatangan rombongan itu disambut gembira oleh Raja Hayam Wuruk dan para petinggi kerajaan. Apalagi selama beberapa hari sebelumnya, Majapahit juga sibuk menyiapkan sambutan meriah untuk kedatangan calon ratu mereka. Raja Hayam Wuruk bersiap menyambut rombongan ke lapangan Bubat. Namun, Gajah Mada mencegah dan meminta Hayam Wuruk untuk menunggu di istana saja dengan alasan kedatangan Hayam Wuruk ke perkemahan hanya akan merendahkan martabat Majapahit. Sang patih pun ditugaskan menuju alun-alun menyambut rombongan Raja Linggabuana. Saat di perkemahan itulah konflik bermula. Gajah Mada menyambut para tamu dengan caranya sendiri. Ia meminta kerajaan Sunda tunduk pada Majapahit sebelum pertemuan antara Linggabuana dan Hayam Wuruk. Mahapati Gajah Mada menginginkan putri Sunda sebagai hadiah persembahan atau upeti.
Karena Gajah Mada memandang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit dan bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit sebagai tanda takluknya kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Hal ini dilakukan Gajah Mada karena ia ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sundalah yang belum dikuasai. Majapahit sendiri sebenarnya tidak memiliki alasan untuk memerangi kerajaan Sunda, karena selama ini kedua kerajaan besar itu memiliki hubungan cukup baik. Kerajaan Sunda juga dikenal sebagai wilayah yang stabil dan aman, nyaris tanpa pergolakan. Bagi Hayam Wuruk, kerajaan Sunda juga merupakan tanah leluhurnya. Meskipun Hayam Wuruk sangat mendukung sumpah palapa Gajah Mada untuk menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara di bawah Majapahit, namun tidak untuk kerajaan Sunda. Gajah Mada menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggeran Bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada juga dilaporkan telah mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai upeti negeri Sunda. Hayam Wuruk sendiri sebenarnya bimbang atas hal tersebut, karena bagaimanapun Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan Majapahit pada saat itu. Tentu saja pihak Sunda tidak setuju dan amat marah karena merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada yang sungguh keterlaluan ini. Mereka pun mengibarkan bendera perang. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan keputusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke Pesanggerahan Bubat dan memaksa Linggabuana untuk mengakui Majapahit di atas kerajaan Sunda. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil, serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan menuju Majapahit. Kerajaan Sunda memang hanya membawa sedikit pasukan karena tujuannya bukanlah berperang. Maka pasukan Majapahit mengepung orang-orang Sunda. Tidak mau menyerah, orang-orang Sunda memilih mempertaruhkan nyawa mereka, dan pertempuran pun tidak dapat terelakkan. Meskipun memberikan perlawanan dengan gagah berani, rombongan kerajaan Sunda kewalahan, dan akhirnya mereka gugur satu persatu dalam kepungan tentara Majapahit. Hampir seluruh rombongan kerajaan Sunda ditumpas dengan kejam dalam tragedi ini. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Raja Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan, beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Pasukan Sunda tidak tersisa, dan peristiwa ini terjadi pada tahun Saka 1297 atau tahun 1375 Masehi pada abad ke-14. Akibat peristiwa Bubat, pernikahan antara Prabu Hayam Wuruk dengan putri Sunda, yaitu Dyah Ayu Pitaloka Citro resmi batal. Menurut kisah-kisah lokal, menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk redam, sang putri Dyah Ayu Pitaloka melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh para perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria, tindakan ritual bunuh diri dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Hal itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak oleh mereka yang memenangkan pertempuran. Kematian Dyah Ayu Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaannya. Oleh masyarakat Sunda, kematian sang putri dan raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian
dan tindakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Prabu Maharaja Linggabuana diberi gelar Anumerta sebagai Prabu Wangi. Menurut rakyat Sunda yang berarti raja yang memiliki nama yang harum, karena tindakan heroiknya membela kehormatan negaranya melawan Majapahit. Keturunannya raja-raja Sunda kemudian diberi gelar Siliwangi. Dari kata Silih Wangi dalam bahasa Sunda berarti penerus Prabu Wangi. Tragedi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan ini yang berakibat permusuhan hingga bertahun-tahun kemudian. Hubungan kedua kerajaan ini tidak pernah pulih kembali seperti sedia kala. Sementara itu di kerajaan Majapahit, Gajah Mada mulai tidak disukai dan berkurangnya kepercayaan karena tindakannya yang ceroboh bertentangan dengan kepentingan keluarga kerajaan Majapahit. Kisah Putri Dyah Pitaloka dan Perang Bubat menjadi tema utama dalam Kidung Sunda. Catatan sejarah mengenai peristiwa Perang Bubat disebutkan dalam Pararaton, tetapi sama sekali tidak disinggung dalam naskah Negara Kertagama. Negara Kertagama adalah naskah karya Empu Prapanca yang dianggap sebagai primbon mengenai sejarah Majapahit, justru tidak mengemukakan peristiwa itu. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II mengatakan, agaknya ini disengaja oleh Prapanca karena peristiwa tersebut tidak menunjang kepada kebesaran kerajaan Majapahit dan bahkan dapat dianggap sebagai kegagalan politik Gajah Mada untuk menundukkan Sunda. Hayam Wuruk sendiri menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan atau Dharmadiaksa dari Bali yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Ayu Pitaloka untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana dengan maksud agar peristiwa tersebut dapat diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri, yaitu Paduka Sori atau Indu Dewi. Akibat peristiwa Bubat ini, hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tantangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak memperdulikan keinginan dan perasaan sang Raja Hayam Wuruk sendiri. Prabu Hayam Wuruk kemudian memberikan Gajah Mada tanah perdikan di Madakaripura yang kini bernama Probolinggo. Meskipun tindakan ini tampak sebagai hadiah, tapi hal ini bisa juga ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mempertimbangkan lagi untuk berhenti atau pensiun menjadi patih. Karena tanah yang diberikan Hayam Wuruk kepada Gajah Mada ini letaknya jauh dari ibu kota Majapahit, sehingga Gajah Mada pun akhirnya mengundurkan diri dari politik kenegaraan Istana Majapahit. Meskipun demikian, menurut Negara Kertagama, Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan bahwa Gajah Mada sendiri tetap menjabat sebagai Mahapati sampai akhir hayatnya. Tragedi Perang Bubat ini pada akhirnya juga melahirkan perang dingin antara suku Jawa dan Sunda, dan mitos yang berkepanjangan di wilayah Sunda Jawa hingga di era modern. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang kisah sejarah hari ini? Apakah teman-teman percaya dengan mitos tentang perang dingin antara suku Jawa dan Sunda di era modern ini? Saya sudah tidak sabar menunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada yang masih kurang dalam materi penyampaian saya tentang kisah ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.